Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Zila dari Rekam Medis Informasi Kesehatan semester 4A akan membuat sebuah tutorial mengenai pembuatan database. Nah, yang pertama ini masuk ke aplikasi XMPP terlebih dahulu. Kemudian aktifkan yang Apache dan MySQL ini. Setelah itu, buka aplikasi Command Prompt. Nah, tampilan pertama aplikasi Command Prompt ini seperti ini. Kemudian tambahkan cd, lalu garis miring enter. Setelah itu, cd lagi, spasi, masuk ke file explore, masuk ke disk C atau Windows C. Setelah itu, ke XMPP, pilih MySQL, pilih bin. Nah, setelah itu di copy. Masuk lagi ke Command Prompt. Lalu paste dengan ctrl dan v. Enter. Ketik, kemudian ketik MySQL. Root. Kemudian enter. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Selanjutnya ialah untuk menampilkan database-nya, ketik show databases, titik koma, enter. Nah, muncullah semua database seperti ini. Nah, selanjutnya ialah membuat user. Yang pertama, dengan sintaks create user. Aulia Zila @localhost. Jangan lupa kutip-kutipnya diperhatikan. Nah, setelah muncul query OK, berarti sintaksnya sudah berhasil digunakan atau sudah benar. Selanjutnya ialah untuk mengakses ke MySQL dengan user dan password yang tadi dengan sintaks grant all privilege. Grant all privilege grant all privilege on bintang to user tadi yang telah dibuat kutip, jangan lupa pakai @localhost, kutip lagi with grant option.
titik koma, enter. Nah, selanjutnya klik exit untuk mengeluarkan database dari user root tadi. Nah, setelah muncul by, berarti sudah berhasil. Selanjutnya ialah ketik MySQL spasi u menggunakan user Aulia Sajila, kemudian enter. Nah, masukkan password yang tadi telah dibuat, UAS genap 2021, enter. Nah, setelah itu untuk menampilkan kembali database-nya, klik show databases, titik koma, enter. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah database dengan sintaks create database rekamedi, titik koma. Ingat ya, database di sini tidak menggunakan S di belakangnya, tetapi hanya database. Kemudian enter. Nah, setelah itu untuk menampilkan kembali show databases. Nah, baru di sini menggunakan S. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan database tadi, database rekamedis dengan sintaks use rekamedi, titik koma, enter. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel. Dengan tabel pertama itu spesialis, menggunakan sintaks create tabel spesialis kurung buka, lalu enter. Nah, yang pertama dari tabel spesialis ini terdiri dari kode spesialis dengan tipe data char, panjangnya 3, not null, primary key. Maksud not null di sini ialah tidak boleh kosong, berarti harus diisi. Dan yang sebagai primary key-nya di tabel spesialis ialah kode spesialis. Selanjutnya ada spesialis dengan tipe data varchar. Tipe data varchar panjangnya 35 atau range-nya 35, not null, kurung tutup, titik koma. Nah, untuk menampilkan struktur dari tabel spesialis ialah dengan menggunakan sintaks describe atau DESC spesialis, titik koma. Nah, telah muncul struktur tabel dari spesialis ini. Kemudian selanjutnya akan membuat tabel dokter dengan sintaks create tabel dokter, enter. Nah, struktur dari tabel dokter ini terdiri dari kode dokter dengan tipe data char, range-nya 3, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key di dalam tabel dokter ini ialah kode dokter. Selanjutnya, nama dokter dengan tipe data varchar, panjangnya 35,
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai pembuatan tabel dokter, karena tadi keterbatasan waktu hanya 10 menit, jadi tidak terekam. Nah, ini tuh membuat tabel dokter dengan sintaks create tabel dokter. Nah, terdiri dari kode dokter, tipe datanya char, panjangnya 3, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key di tabel dokter ini ialah kode dokter. Selanjutnya ada nama dokter dengan tipe data varchar, panjangnya 35, not null. Kemudian ada kode spesialis dengan tipe data char, panjangnya 3, not null juga sama. Kemudian ada telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15, not null, dan yang terakhir sex. Tipe datanya char, panjangnya 1, not null, kurung tutup, titik koma, enter. Selanjutnya, membuat tabel jaga dengan sintaks create tabel jaga kurung buka. Terdiri dari kode dokter dengan tipe data char, panjangnya 3, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key di tabel jaga ini ialah kode dokter. Kemudian ada hari dengan tipe data varchar. Tipe datanya varchar, panjangnya 15, not null. Kemudian ada jam mulai dengan tipe datanya time, dan ada jam selesai dengan tipe datanya time juga, kurung tutup, titik koma, enter. Selanjutnya, membuat tabel pasien. Selanjutnya, membuat tabel pasien dengan sintaks create tabel pasien, kurung buka, nomor rekam medis, char, yaitu tipe datanya, panjangnya 4, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key-nya di tabel pasien ini ialah nomor rekam medis. Nah, selanjutnya ada nama pasien. Selanjutnya nama pasien dengan tipe datanya varchar, panjangnya 35, not null, koma, enter. Kemudian sex, tipe datanya char, panjangnya 1, not null. Kemudian ada tanggal lahir dengan tipe datanya date, not null. Selanjutnya ada golongan darah dengan tipe data char, panjangnya 3, not null, koma, enter. Yang terakhir ada alamat dengan tipe data teks, not null, kurung tutup, titik 2, enter. Selanjutnya membuat tabel pemeriksaan dengan sintaks create tabel pemeriksaan, kurung buka, terdiri dari kode pemeriksaan dengan tipe data char, panjangnya 4, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key di tabel pemeriksaan ini ialah kode pemeriksaan. Selanjutnya ada nomor rekam medis dengan tipe data char, panjangnya 4, not null. Selanjutnya ada tanggal pemeriksaan. Pemeriksaan, date, time, yaitu tipe datanya date time, not null, koma, ada kode dokter dengan tipe data char, panjangnya 3, not null juga sama. Kemudian yang terakhir kode diagnosis
dengan tipe data chart, panjangnya 3, not null, kurung tutup, titik koma, enter. Selanjutnya membuat tabel diagnosis, ialah create tabel diagnosis, kurung buka, terdiri dari kode diagnosis dengan tipe data chart, panjangnya 3, not null, primary key. Nah, yang menjadi primary key di sini ialah kode diagnosis. Selanjutnya ada diagnosis dengan tipe data varchar, panjangnya 25, not null, kurung tutup, titik koma, enter. Nah, setelah selesai membuat semua tabelnya, yaitu ke-6 tabel, selanjutnya kita akan merelasikan semua tabel dengan sintaks alter tabel. Nah, yang pertama ini relasi antara tabel spesialis ke tabel dokter, yang menjadi relasinya ialah kode spesialis. Kita masukkan sintaksnya, alter tabel, tabel dokter, add constraint, fk underscore dokter for range key, kode underscore spesialis. Nah, masukkan referensinya, spesialis, kode spesialis, kurung tutup, on update, cascade, on delete, no action, titik 2. Nah, di sini terjadi error, tidak apa-apa. Kita ulangi saja dengan klik panah agar tidak mengetik kembali. Kemudian enter reference spesialis, kd spesialis, on update, cascade, on delete, no action, titik koma, enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya relasi antara tabel dokter dengan tabel jaga, yang menjadi relasinya ialah kode dokter. Kita masukkan alter tabel jaga, add constraint fk jaga foreign key, kd dokter, jangan lupa kurung tutup, reference dokter, kd
Nah, selanjutnya kan tadi sampai reference dokter, terus menambahkan KD dokter, kurung tutup, jangan lupa, enter. On update cascade, enter. On delete, no action, titik koma, enter. Selanjutnya saya akan merelasikan tabel mengenai tabel pasien dengan tabel pemeriksaan. Yang menjadi relasinya ini ialah nomor rekam medis. Kita masukkan alter tabel, pemeriksaan, add constraint train FK pemeriksaan foreign key nomor RM, enter. Selanjutnya seperti tadi, masukkan referensi pasien. Yang terdiri dari nomor rekam medis atau yang menjadi relasinya ini nomor rekam medis. Selanjutnya on update cascade, enter. On delete, no action, titik koma, jangan lupa enter. Nah, selanjutnya ialah dari tabel dokter dengan tabel pemeriksaan dengan kode dokter, dengan yang menjadi relasinya ini ialah kode dokter. Kita masukkan alter tabel sama pemeriksaan. Nah, pada relasi tabel dokter dengan pemeriksaan ini, add-nya di bawah, dikarenakan apabila kalau dicantumkan di atas akan terjadi error atau akan terjadi duplikat. Sehingga harus disimpan di bawah. Reference dokter, KD dokter, on update cascade, on delete, no action, titik koma, enter. Nah, selanjutnya ialah yang terakhir, merelasikan tabel diagnosis dengan tabel pemeriksaan. Yang menjadi relasinya ini ialah kode diagnosis. Kita masukkan alter table, pemeriksaan. Nah, ini juga sama add-nya di bawah dikarenakan
Apabila dicantumkan di atas, bisa terjadi duplikat dan error. Masukkan kode diagnosisnya sebagai referensinya. On update, jangan lupa. On delete, no action, titik koma. Nah, beres mengenai relasi. Sekarang perintah selanjutnya ialah yaitu perintah nomor 4 gitu ya, tentang menambahkan data pada setiap tabel. Nah, yang pertama yang saya akan tambahkan data ialah pada tabel spesialis dengan sintaks insert into spesialis. Yaitu terdiri dari kode spesialis dan spesialis. Kurung tutup, kemudian value jangan lupa di spasi, kutipnya juga UMM untuk kode spesialis dan dokter umum untuk spesialisnya. Jangan lupa titik koma enter. Selanjutnya masukkan lagi insert karena harus menambahkan 4 data. Sama juga value. Nah, dalam menambahkan data di tabel spesialis ini bisa langsung sekaligus 3. Nah, saya di sini akan menambahkan data sebanyak 3, yaitu DLM untuk dalam, untuk penyakit dalam. Jangan lupa kutipnya, koma, ANK untuk anak. Kurung tutup, koma, dan KDG untuk kandungan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan data dari tabel dokter. Insert into dokter yang terdiri dari kode dokter, nama dokter, kode spesialis. Nah, selanjutnya
Setelah kode spesialis, nomor telepon atau telepon, kemudian seks, kurung tutup, enter. Value untuk kode spesialis, kode dokternya D01. Atas nama Dokter Boy Trimoyo, kutip, kode spesialisnya UMM atau umum, nomor teleponnya 081 kemudian seksnya atau maksudnya gender di sini, seksnya ialah P, maksudnya pria. Nah, selanjutnya dokter atau data tabel dokter yang kedua, insert into tabel, into dokter, KD dokter, value D02. Jangan lupa kutipnya diperhatikan. Atas nama Dokter Irfan Nurhuddin. Maaf, saya lupa memberikan kutip. Dokter Irfan Nurhuddin dengan penyakit dalam ya, penyakit dalam, nomor teleponnya seksnya ialah P atau pria. Enter. Selanjutnya data dokter yang ketiga. Ininya tetap sama, insert into dokternya. Supaya tidak capek mengetik ulang, cukup memencet tanda panah yang atas. Nah, kemudian enter. Values D08, kodenya D08, koma, Dokter Fajar, koma, dokter anak ya ini. Dokter anak, nomor teleponnya kemudian seksnya P atau pria. Nah, yang terakhir data yang keempat tetap sama juga. Values
D15 atas nama Dokter Andin, kutip, jangan lupa ini dokter kandungan. Nomor teleponnya dengan seksnya ialah W atau wanita. Kemudian enter. Setelah itu, saya akan menambahkan data di tabel jaga dengan sintaks insert into jaga yang terdiri dari kode dokter, hari, kode dokter, hari, jam mulai, dan jam selesai. Nah, yang pertama value juga sama seperti di atas. Kemudian tambahkan kode dokternya D01. Kemudian selanjutnya masukkan harinya ialah hari Senin dengan jam mulai 08.15 dan jam selesainya 12.15. Selanjutnya yang kedua, langsung saja ya kita ini panah. D02 harinya hari Minggu, jam mulainya jam 9 tepat, dan jam selesainya jam 2 tepat. Selanjutnya yang ketiga, values juga sama dengan kodenya D08. D08 harinya hari Selasa, jam mulainya pukul 16.00 atau pukul 16 tepat, dan jam selesainya pukul 21.00. Jangan lupa kutip, kurung tutup, titik koma, enter. Dan yang terakhir untuk di tabel jaga ini ialah
Yang keempat, data yang keempat, values dengan kode dokternya D15, harinya hari Selasa, jam mulainya pukul 14.00 dan jam selesainya, maaf ini belum dikutip, dan jam selesainya pukul 20.00. Jangan lupa kutipnya kurung tutup, titik koma, enter. Kemudian selanjutnya menambahkan data di tabel pasien. Sama sintaksnya yaitu insert into pasien. Yang terdiri dari nomor rekam medis, nama pasien, seks atau maksudnya gender di sini, tanggal lahir, golongan darah, dan alamat kurung tutup. Values, jangan lupa kutipnya RM01, kutip, atas nama Utami, kutip lagi, jangan lupa, dengan gender perempuan atau P, dengan tanggal lahir tahun 2002, bulan 1, tanggal 2, dengan golongan darah O, alamatnya Cimahi. Jangan lupa kurung tutup dan titik koma. Selanjutnya yang kedua, values lagi, RM02, atas nama Yulia, gendernya perempuan atau P, tanggal lahirnya tahun 2001, bulan 9, tanggal 11. Golongan darahnya AB, alamatnya Yogyakarta. Yang ketiga ialah values RM03, atas nama Cecep, dengan seks atau gender laki-laki, tanggal lahir tahun 2000, bulan 8, tanggal 9, kutip, terus koma,
punya golongan darah AB juga sama kayak Yulia. Alamatnya Cimahi. Dan yang data terakhir ialah Velius RM04 atas nama Romli. Gender atau seksnya laki-laki. Tanggal lahirnya 1999 bulan 7 tanggal 8. Kutip, jangan lupa. Golongan darahnya O. Domisili atau alamatnya di Bandung. Selanjutnya, menambahkan data di tabel diagnosis. Insert into diagnosis. Terdiri dari kode diagnosis dan diagnosis. Values FL untuk flu. Kemudian values DPS untuk dispepsia. Selanjutnya, data yang ketiga, values lagi, TF untuk tifus, dan yang terakhir, yang keempat, values DBD untuk demam berdarah. Selanjutnya, saya akan menambahkan data di tabel pemeriksaan. Insert into pemeriksaan yang terdiri dari kode pemeriksaan, nomor RM, tanggal pemeriksaan, kode dokter, dan kode diagnosis. Enter. Values sama. Nah, values, kemudian tambahkan kode pemeriksaannya apa. Jangan lupa kutip P01
nomor RM-nya RM01, tanggal pemeriksaannya 2021 7 kutip, jangan lupa. Kemudian kode dokternya D01, kemudian kode diagnosisnya ialah FL, berarti flu. Selanjutnya yang kedua, sama values juga, kemudian masukin kode pemeriksaannya P02, nomor rekam medisnya RM03, tanggal pemeriksaan 2021 7/8, kutip, kode dokternya D02, kutip, kode diagnosisnya DPS atau dispepsia. Yang ketiga, values lagi, masukkan kodenya P03, RM04, kemudian tanggal pemeriksaannya kemudian kode dokternya, dan kode diagnosisnya TF, berarti tifus. Dan yang terakhir, values lagi, P04 dengan nomor rekam medis RM02 dengan tanggal pemeriksaannya 2021 7/10. Jangan lupa kutipnya. Kemudian kode dokternya D01, kode diagnosisnya ialah DBD atau demam berdarah. Perintah selanjutnya ialah menampilkan semua data dari tabel pemeriksaan dengan sintaks select bintang spasi from pemeriksaan atau dari tabel pemeriksaan. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, sudah muncul mengenai struktur atau data-data dari tabel pemeriksaan. Selanjutnya ialah perintah selanjutnya mengupdate atau mengubah kolom nama pasien atas nama Utami menjadi Utami Dwi Pratiwi dengan sintaks update pasien, enter, set nama underscore pasien sama dengan Utami Dwi Pratiwi, kutip, where nomor RM sama dengan
RM01. Jangan lupa titik koma. Maaf, terjadi kesalahan. Di sini seharusnya menggunakan kutip, bukan petik. RM01. Saya mengulang kembali mengenai update pasien, dikarenakan yang sebelumnya tadi terjadi typo atau salah memberikan tanda. Kemudian saya ketik kembali update pasien, set nama underscore pasien sama dengan Utami Dwi Lestari. Maaf, Utami Dwi Pratiwi. Enter. Where nomor RM sama dengan, nah di sini kutip, tadi saya menggunakan tanda petik atau kutip 2, RM01. Nah, setelah berhasil, selanjutnya tahap selanjutnya atau perintah selanjutnya ialah untuk menampilkan data dari tabel pasien, yaitu menggunakan sintaks select bintang from pasien. Titik koma, enter. Nah, kemudian muncul data yang telah diubah tadi, nama Utami, kan tadinya Utami saja, sekarang menjadi Utami Dwi Pratiwi. Perintah selanjutnya yaitu nomor 7, menampilkan semua data pasien yang beralamat di Jogja dan di Cimahi. Dengan sintaks yang pertama di Jogja terlebih dahulu, select bintang from pasien. Kemudian enter, where alamat sama dengan, jangan lupa kutipnya, Yogyakarta, kutip titik koma, enter. Nah, yang beralamatkan di Yogyakarta sudah muncul, yaitu atas nama pasien Yulia. Kemudian yang Cimahi, select bintang from pasien, enter, where alamat sama dengan, jangan lupa kutip Cimahi titik koma, enter. Nah, yang di Cimahi terdapat dua pasien yang bernama Utami dan Cecep. Selanjutnya perintah nomor 8 ini menampilkan nama pasien dari tabel pasien yang nama pasiennya mempunyai huruf yang berakhiran A. Nah, dengan sintaksnya ialah select
from, select, jangan lupa pakai bintang, from patient, enter, lalu where nama pasien, like, kutip, persen, A, kutip, lalu titik koma, enter. Nah, muncul nama yang berakhiran A, yaitu Yulia. Selanjutnya, perintah nomor 9 ialah menampilkan data dengan equijoin. Maksudnya ini yang inisial. Saya di sini menggunakan inisial R dan P. Sintaksnya ialah select R, nomor rekam medis, kemudian R lagi, nama pasien, kemudian P, tanggal pemeriksaan, kemudian P lagi, kode dokter, P lagi, kode diagnosis, kemudian enter. Selanjutnya from pasien R, R-nya besar, pemeriksaan, lalu P-nya gede, enter. Where R, nomor RM sama dengan P, nomor RM, titik koma, enter. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian yang terakhir, perintah yang terakhir ialah membuat view dari query tahap nomor 9 dengan nama v_rekamedis. Dengan sintaks create view v_rekamedik as select R, nomor rekam medis, R, nama pasien, P, tanggal pemeriksaan, P, kode dokter, dan P terakhir kode diagnosis. Enter. From pasien R, pemeriksaan P, enter lagi. Where R, nomor RM sama dengan P titik nomor RM.
Jangan lupa titik koma. Enter. Maaf, terjadi error dikarenakan saya menulis kode dokternya menggunakan KODE, seharusnya KD. Kita ulangi lagi saja. Select R nomor RM R nama pasien P tanggal pemeriksaan P KD dokter P KD diagnosis. Enter. From pasien R, pemeriksaan P, where R besar nomor RM sama dengan P titik nomor RM. Jangan lupa titik koma. Enter. Selanjutnya, untuk menampilkan semua data di tabel Recamedik ini atau di view Recamedik ini ialah dengan sintaks select from v underscore Recamedik titik koma. Enter. Nah, setelah ini view-nya keluar, selesai. Nah, setelah itu untuk melihat tampilan relasinya atau view-nya di lokal, buka Chrome, lalu ketik localhost, kemudian klik database yang telah kamu buat tadi, yaitu Recamedik, klik more atau lainnya, pilih desainer, dan tampilannya menjadi seperti ini. Mohon maaf, tata letaknya agak berantakan dikarenakan memang apabila membuat database baru lalu membuat relasi akan menjadi berantakan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.